Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin zainil milah wa ala alihi wa sahbihi ahlil afdali wal islah wa la hawla wa la quwata illa billah li ridhoillah wa bi barakatillah wa bi taufiqillah ala hadzal jamaah kulluhum bisalamah wasihah wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus untuk mengharap ridho Allah, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Orang yang sing amin ya. Amin. Memberikan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Amin. Jabatan yang manfaah. Amin. Kehidupan yang sakinah. Amin. Anak-anaknya soleh-solehah. Amin. Bisa berangkat ke Mekah Madinah. Amin. Berakhir dengan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiah Fatihah khusus kepada yang wakaf tanah untuk musola dan semua donatur serta orang-orang yang membangun musola. Semoga yang wakaf diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sayangnya, kehidupan yang barokah dunia akhirat. Yang donatur yang nyumbang seberapapun, mudah-mudahan menjadi amal jariah, menjadi tabungan kelak akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarram wal Mukarramun, para kiai, para ustadz, guru-guru ngaji, bapak ibu haji, wabil khusus Roisul Qoryah. Roisul Qoryah itu, Rois itu kepala, Qoryah itu desa. Kepada Pak Kades, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Orang ini sing amin ya. Amin. Diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas. Amin. Semakin dicintai dan disayangi oleh rakyatnya. Amin. Oleh istri dan anak-anaknya. Amin. Selamat dunia akhirat. Amin. Jarang nyari kades yang kayak gini. Ini kalau nggak ada saya, dia yang ceramah. Karena satu alma mater. Ya. Ini samping juga tamatan Man ini, samping juga Man juga ya. Ya, saya Man 1 Bandar Lampung, satu alma mater. Terus beliau kepala Kandepak Lampung Timur ini adik lettingan saya di Al-Hikmah. Jadi masih satu guru satu ilmu sama saya. Ya, saya ini produk Al-Hikmah.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat, salawat dan salam semoga Allah sampaikan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Bersyukur kepada Allah hari ini, malam ini, saat ini, di tempat ini kita dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa rahmah. Nanti perpisahannya membawa barokah. Dalam acara peringatan Maulid Nabi peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, salawat sama beliau yuk. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Acaranya peringatan Isra Mi'raj, isinya ngaji, golek sangune mati. Ayo sama-sama ngaji, golek sangune mati. Ayo ngaji, golek sangune mati. Malam hari ini ibu-ibu dirobah ya. Mari kita ngaji, golek sangune urip. Karena banyak orang ngaji nggak mau ngelakoni nek urung arep mati. Malah kadang-kadang sampai mati orang lakoni. Makanya pompong saya ketemu Pak Kades yang soleh. Ini kita sama-sama ngaji, ayo golek sangune urip mati meneh. Loh, ini kudir kan santriku ini. Sekali lagi Bu, sepakat ya, ngaji golek sangune urip. Kalau ngaji cuman golek sangune mati, kadang-kadang yaitu ngaji bab jamaah. Tahu kalau jamaah itu fadilahnya, keutamaannya banyak. Salaman sama-sama jamaah aja dosanya sudah diampuni. Duduknya di masjid aja iktikaf. Terus sholatnya dapat 27. Terus kalau pulang istrinya selama suaminya sholat di masjid, istrinya ngurusi anak sama jaga rumah sama sholat, istrinya juga mendapatkan pahala 27 sama dengan pahala suaminya. Wah, nanti di akhirat yamuru ala sirati kalbar, meniti alam sirat seperti kilat, apal. Tapi jamaah ya ora mangkat. Kuwi gara-garane ngajine gur golek sangune mati. Ngaji terus tapi nggak dilakoni. Saya dikit-dikit sambil ngomong Jawa ya Pak Yani ya izin ya. Tahu kan sampean kan ya? Tahu lah. Nah, kalau udah manggon di Wehwi itu udah tahu lah. Ada orang ngaji bab sodakoh, bahwa sodakoh itu menjadikan kita makmur, sodakoh itu nolak bala, sodakoh itu nanti akan dilipat gandakan, sodakoh itu nanti akan dijauhkan dari neraka. Banyak fadilahnya sodakoh. Tapi karena ngaji nek golek sangune mati, ngaji bab sodakoh pinter tapi pelite cocok. Wong blok siji kono, jadi blok siji. Sini yang enggak kalau sini. Ya. Ayo, Bu, ngaji golek sangune urip. Ya, kita mulai, sudah malam, suaranya juga terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Men Suwanto ndang paham. Kan biar ngaji ra paham-paham sampean. Saya menerangkan Isra Mi'raj dengan bahasa sederhana aja. Alhamdulillah. Man. Ya, terima kasih. Ini tak antem banyu panas saja. Biasa nih. Ya, yes. Syukran kafiran. Iki yo anakku lagi. Ya, men. Ya, bentar lagi. Ini Isra, ini Mi'raj. Jadi
gambarnya gini. Isra itu jalan malam, Mi'raj itu naik ketemu Allah. Kendaraannya buruk itu kilat. Jangan disama-samakan dengan sapi yang kepalanya manusia perempuan. Itu zalim. Dulu kira-kira tahun 81, 82, 83, 85, mungkin Pak Yani belum lahir. Ada burukun Nabi, tulisannya Arab, badannya kuda, kepalanya orang cantik. Itu made in Yahudi untuk penghinaan dan pelecehan Islam. Banyak sekarang yang masih ada buang. Buruk kok kuda. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, munggah tembus langit, balik meneh dari jam 12 malam sampai fajar. Belum fajar udah sampai ke Mekah lagi kok. Pembacaran ya ora mungkin. Ora mungkin. Ora mungkin. Kayak gitu biasanya. Kalau Pak Kandepak masih ingat ya, Pak Kandepak, gambar itu masih ingat ya? Sampean beli juga ya? Biasanya yang masang kiai, ustadz, karena tulisannya Arab. Ya Kandepak barang biasa. Kalau yang nggak maksud, kalau yang udah maksud, kayak gambar wali itu, yang wali 9 itu, semua pakai keris. Tolong jangan dipasang, pelecehan itu juga. Mana ada lah, nggak ada ceritanya. Kalaupun misalnya keris juga nggak tele-telekin kini. Keris yang ditelekin terus kan keris orang kawinan. Iya. Masa iya wali kemana-mana bawa keris? Enggak lah. Wong Padang Ratu, Papan Ratu bawa badik juga disumputin di sini. Disumputin di sini kok. Aku sering ceramah di sana, bawa dia. Kok wali ditongol-tongolin di sini? Pak Haji Marlan ada ya di rumah gambar walinya yang pakai keris. Udah tahu dia, udah tak kasih tahu dia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Isra itu jalan malam, tapi tidak semua jalan malam namanya Isra. Ya, Isra itu berjalan di waktu malam, tapi tidak semua berjalan di waktu malam itu Isra. Nanti arah ronda ditakoni dolar nanti Isra. Kan kacau itu. Arah gaple ditakoni. Nanti itu Isra. Ini juga Mi'raj itu naik. Tidak semua orang naik itu namanya Mi'raj. Kalau semua orang naik namanya Mi'raj, waduh bahaya. Nanti Mas, arah munggah dhisik. Tapi sampean harus paham bahwa Isra itu berjalan malam, Mi'raj itu naik ketemu Allah. Sidratul Muntaha, Mustawan ila akhirih. Kita yakini bahwa ini peristiwa yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad dan hanya terjadi kepada beliau. Tidak tertulis di Injil, tidak tertulis di Zabur, tidak tertulis di Aurat, dan tidak tertulis di Al-Quran. Nabi yang 25 itu pernah di-Isra Mi'rajkan. Hanya tertulis di dalam Quran dan ada beritanya di dalam Injil, Taurat, dan Zabur, yang diperkenankan melihat surga sebelum meninggal dunia, yang diperkenankan melihat neraka sebelum meninggal dunia, yang diperkenankan ketemu Allah langsung, diperintah sholat. Selain Nabi Musa adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah itu kita yakini sudah terjadi dan tidak akan pernah terjadi di muka bumi ini. Anda bapak-bapak jangan mimpi kalau mau di-Isra Mi'rajkan Allah, karena satu bukan Nabi, yang kedua nggak mungkin lagi. Oleh karena itu kita ambil saja pelajarannya. Kalau diterangkan peristiwanya, takut anak-anak Risma ini pengen mabur ke Mustawah, pengen menghayal dari Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nggak akan terjadi. Ayo kita ambil pelajarannya bahwa Isra itu berjalan, Mi'raj itu naik. Gambarnya gini, ini hablum minan nas, ini hablum minallah. Ini iman kepada Allah, ini berbuat baik kepada sesama manusia. Itu dipaskan di tema di situ. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah serta bermanfaat bagi sesama manusia. Khairun nas man anfa'ulin nas. Aku nggak nambahin jendek loh.
Jangan ya. Aku ini aja. Ayo biar kamu paham nanti. Masuk ngaji Isra Mi'raj kan biar paham. Berbuat baik kepada Allah. Ini kalau bahasa agamanya hablum minal. Yuk bareng-bareng yuk, hablum minal. Berbuat baik kepada sesama manusia, hablum minan nas. Wah ini ibu-ibu lentelone aku sampai dongong-dongong ini. Ya, aku tak ya berdiri cuman ya nanti capek duduk lagi gitu. Nih ya, hablum minallah wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Ditambah ini wabil walidaini ihsana. Ada satu perintah setelah surat yang menerangkan Isra Mi'raj adalah perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah kepada Allah itu pertama dia niatnya karena Allah, yang kedua dimulai dengan bismillah, yang ketiga jangan ngomong-ngomongkan orang yang belum beribadah. Karena kalau sampai kelihatannya sholat, kelihatannya haji, kelihatannya puasa, kelihatannya sodakoh, tapi niatnya nggak karena Allah, ini juga bukan ibadah. Haji mentonggone weruh kabeh. Ya, ngasih sih. Men aku diceluk haji. Sodakoh biar kelihatan dermawan. Dan lain-lain. Maka hari ini, saat ini, ayo kita niatnya karena Allah, memperingati Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua, kita mulai dengan baca bismillah. Yang terakhir nanti pulangnya jangan menghibah. Kalau sampean ngaji dari duduk sampai pulang, itu dibandingkan dengan sholat 1000 rakaat, itu masih bagusan ngaji nih. Tapi begitu sampean pulang, keluar dari sini ngomong ke itu tetangga kita nggak pernah ngaji ya, dia mah kalau kondangan mah iya, kalau ngaji mah males. Apalagi sekarang suaminya juga anu, jadi istrinya juga ikut anu. Udah sampean pisah pulang ke rumahmu, yang ngomongkan pulang ke rumahnya, pahalamu selesai, pahalamu selesai. Karena untuk mengganti hibahmu gak cukup. Paham? Awas ini nanti panitia juga jangan ngomong itu dia kok nggak datang ya, udah biarin aja, siapa tahu dia lagi sibuk, siapa tahu lagi sakit gigi, siapa tahu dia lagi nggak mood, karena ibadah juga mood-moodan dul ya. Kalau lagi nggak, namanya nggak mood, stop. Kalau ada kawannya mau ngomongkan kawannya, ayo habis pahalamu habis ya. Besok kalau suamimu nanya, dek tadi malam pengajiannya rame, siapa-siapa yang datang, waduh nggak hafal mas, cukup, jangan si anu, panjang itu ceritanya nanti. Alah kayak ngaji terus, sholat nggak pernah, nah, panjang. Terus ngomong alah kayak main patunya nyalon kadus. Lurahnya datang nggak? Kadesnya alah, kadesnya datang ya, kades baru. Nanti kalau udah lama ya nggak tahu. Belum tahu dia kalau kadesnya kiai. Aku lebih yakin dia nggak berubah kalau urusan pengajian, karena backgroundnya memang ya. Kalau yang namanya sesekali namanya kepala desa. Kepala desa itu sama kiai aja masih bagusan dia kok. Iya lah, kalau kiai mah gampang, nggak pilihan, nggak obat ketua ngaku peci sorban dadi. Sememi ini kiainya berapa? Buan. Kadesnya berapa? 1. Makanya nanti orang pertama kali di akhirat yang dipanggil sama Allah kadesi lah. Makanya saya belum udah kenal sih, memang di foto itu ciri-ciri mau jadi ada di foto itu ya.
Ya tapi kalau aku jadi nih kayaknya tapi ya jadi tenang. Sekarang ketemu tenang. Kalau kiainya dipanggil, cuman ya kiainya pasti ngomong sama malaikat, aku wis ramah terus. Kok dia tetap nggak sholat karpe deh? Itu nih malaikatnya konco. Iya nggak tahu. Kalau di sana kan saya juga nggak bisa terlalu ngomong kan. Habis sudah selesai. Coba kita buka Quran surat Yasin. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulutmu dikunci, kakimu jadi saksi, tanganmu ngomong. Tangan itu maksudnya perbuatan, bukan tangan ini yang ngomong, bukan. Malah aneh nanti di dunia mulutnya ngomong, malah di akhirat cangkemnya sih ngomong. Itu nih ngaji Quran enggak anu ya menunggu terang. Enggak, maksudnya tangan ini kan untuk berbuat, tangannya yang ngomong gitu. Ya kiainya ya sudah nggak bisa ngomong, tinggal kiainya dia seorang penyeru sekaligus pelaku, apa cuman sebagai penyeru tapi bukan pelaku. Masalah kan itu kan, banyak kiai sotako lah gue Kang, aku kan kiai. Nah masalah makanya di alih kelas itu kalau nulis mau sumbangan, saya kan ketua panitianya, nulis dhuwur dhewe HP 1 juta lah, nggak mungkin toh ketua panitia pembangunan masjid Al Ikhlas yang begitu megahnya, ketua yayasan nengkono 50 apa kata dunia. Pak Kades kalau ada list itu nulis, nggak usah sok-sokan ngomong hamba Allah kok nulis, hamba Allah kok nulis. Engko nek ana wong takon ngomong ya hamba Allah. Kalau tuh ngajimu ora tamat. Tulis, kalau nggak ditulis jadi fitnah, yani juta. Urusan bayarnya kan boleh langsung, boleh cicil. Namanya sedekah. Ya, saya ingatkan sama kita semuanya, saya juga nanti pulang nggak akan membicarakan ini. Selesai. Istriku tanya, kok udah pulang Mas, suara nenteng rame nggak jamaah? Koyone rame. Selesai. Karena istri ini juga kalau manjang ini nanyanya, tadi makannya buru-buru sampai sana, kasih makan malam nggak? Nah, kan masalah gitu. Panjang, istrinya nggak tidur-tidur, pahalaku habis. Makanya saudara-saudaraku yang sudah jamaah lah, ngajai kawan boleh, tapi menggonceng kawan entek pahala Jawa mau tekor iso-iso ya. Tombok Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menyembah Allah jangan menyekutukan. Ini mi'rajnya. Kalau sudah sholat, sudah hentikan kepercayaan dengan yang lain. Saudara punya kendit, punya keris, punya batu, punya waktu yang disimpan itu, kalau tahu ilmunya jelas yang ngasih, bagaimana jeluntrungnya mungkin terserahlah. Pak Yani juga kalau punya bawa-bawaan nggak apa-apalah diurusi, tapi kalau nggak tahu judulnya sudahlah, mending nggak usah ya. Ada orang mati yang disalah-salahkan wit gede, kayak wingi ngoret yang isor wit gede, kayak laut apa hubungannya? Emangnya pohon besar bisa nyabut nyawa tak? Jangan lagi, pokoknya ketika ada orang meninggal, yang pas kita ucapkan inna lillahi. Kalau ada orang tanya ninggale kena ngopo, cabut malah ikat. Ora usah ngomong keneng virus, ora usah ngomong kesambet, ora usah ngomong kentean darah, gak usah ngomong terlambat dibawa ke rumah sakit, karena itu bukan salah satu penyebab kematian. Penyebab kematian itu cuma satu, sudah sampai waktunya.
Kalau belum sampai waktunya jangankan kena covid, umur mobil orang mati. Mobil-mobilan. Kalau sudah sampai waktunya nggak usah kena covid, nggak usah kena liver, nggak usah kena jantung, duduk aja mati. Makanya kita nggak boleh terlalu pede dengan umur ini. Saya juga kadang-kadang mikir, wah 55 ini umur-umur rawan ini. Kalau udah masuk angin keringetan itu udah opo iki gitu. Allah ya sudah. Ya berarti kalau ini terjadi ya selesai. Isra Mi'raj nanti udah nggak ada lagi bayarnya. Gitu. Kalau misalnya masih dikasih panjang umur, mau sakit apa saja nggak bakalan mati. Karena sakit itu bukan syarat untuk mati. Dan mati itu tidak harus sakit. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Saudara-saudaraku seiman seagama, kemarin kita agak goncang dibuatnya. Orang-orang lebih takut sama itu daripada sama malaikat. Jamaah wepre libur, masjid kosong, traweh bubar. Malah sampai rumahku kayak malah ngomong, waduh kok nggak bisa traweh di masjid ya. Tak pikir ini dulu kayaknya lagi belum ada ini, kayaknya juga nggak terawih. Giliran ada covid malah ngomong, kok nggak ada yang terawih di masjid. Pikir saya orang ini udah tobat apa ngicing gitu. Tapi ya masih sekarang masih orangnya. Orang Jatimulyo blok 1. Dah ya biar cepet ya. Ibadah kepada Allah itu ada dua, ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Yang mahdoh itu udah ditentukan, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ini mahdoh, nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambahi. Ya, sholat misalnya ditambahin 6 waktu ya nggak sah. Saking tekunnya sholat subuh ping 4 misalnya orang ganti bian kan si misalnya suwanton bian jarang subuh misalnya lo ini, misalnya lo ngomong misalnya lo, terus saya ini subuhnya ping 4 orang kena. Puasa kawannya pada sebulan, dia puasa sebulan setengah, ya ngesok itu namanya. Haji cukup sekali, dia haji berkali-kali, sementara bapaknya enggak, padenya enggak, leleknya enggak. Kan yang lebih baik dia sekali saja sama istrinya, ada uang lagi bapaknya, ada uang lagi leleknya, ada uang lagi padenya. Untuk apa berkali-kali? Wong ini sekali aja belum. Ya mbok ya ini yang belum ini, tetangganya dan lain-lain. Dah ya, pokoknya ini sudah diukur. Ada juga orang yang sholat cuma 2 waktu. Kang, aku ini belum bisa sholat 5 waktu, gimana ya? Sholat 2 waktu saja, cuman maghrib sama isya saja. Itu kalau ada kiai yang ngomong nggak apa-apa, itu kiai rusak itu. Kiai rusak itu, dia nerangkan agama yang menyesatkan orang. Nah kalau mending-mendingan, emang mending sing loro iku mau. Tapi kan sholat itu sudah ada hukumnya. Ya 5 waktu itulah. Jangan sampai ada mubalek, ada tukang hadroh ngomong, alah sholat mana orang solimo, telur apa-apa. Ora iso yuk, ora iso. 5. Coba itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nek wong Islam kok ngitung waktu sholat biar hafal. Kuwi apa meneh sholat? Dan kita mati ini sudah habis sholat. Mati ini habis sholat, Kang. Ini habis sholat isya nih, masih hidup. Paling nanti sampai sholat subuh hidup semua ini. Paling matinya habis subuh, Pak. Iya, habis subuh sampai zuhur kan panjang itu. Paling matinya habis subuh. Nanti ketemu Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Berangkat sholat zuhur. Jangan-jangan matinya habis zuhur. Bar maghrib orang mati, bar zuhur orang mati, bar isya orang mati. Paling matine bar zuhur dino Senin. Kalau hari Senin juga nggak mati paling hari Selasa. Kalau minggu ini belum mati paling bar zuhur minggu depan.
Kalau minggu depan juga belum mati, kalau bulan depan juga belum mati, mungkin matinya tahun depan, tapi matinya harus habis sholat, supaya mati dalam keadaan Islam. Karena sholat itu adalah dua sisi, di tengah-tengahnya sholat. Islam karo kafir, tengahnya sholat. Nek sholat yo Islam, nek ora sholat yo ya sampai anjing terus nggak apa-apa. Kafir itu nggak apa-apa, orang cuma ingkar kok, nggak usah kesinggung. Aku seneng kalau ada orang kesinggung. Kalau ngrungokke ngaji kok orang kesinggung belas, berarti orang mudeng. Jadi Pak Kades, saya, Pak Kandepang, Mas Babang, semuanya yang hadir ini, nanti minta sama Allah ditakdirkan mati habis sholat gitu. Karena apa? Ada orang nggak sholat duhur. Sholat duhur kan masuknya jam 12, dia jam 1 nggak sholat duhur, kok jam 1:05 mati, berarti dia mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Kalau orang tua kita sakit, suamimu sakit, istrimu sakit, cepat kalau sudah waktu sholat cepat dituntun sholat. Kalau dia bisa ya ditayamumi, kalau nggak bisa ya dihormatin waktu. Mak, waktu ini duhur gitu. Mak apa pak? Pak ya pak berarti sekarang mati sing lanang. Ya wis pak mak padha wae lah, atau anak-anaknya pak zuhur, kata bapaknya. Nah, kalau bapaknya gini-gini berarti minta ditayamumi. Tayamumi aja seret-seret, sudah pak sholat pak, tutupi, nggak usah harus suci, diusahakan sebisanya saja, nggak usah setiap sholat didusi. Gue keneng kotoran meneh asar didusi, yang gigil, wong sakit kok didusi terus. Jangan, nggak usah sok suci. Ya, pada balik ya. Oh cilik-cilik, buat ibu balik, aku balik, ini janji. Nek ngoyo los tapi balik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wa hadirat ini yang mahdoh, puasa ya mari kita ayo puasa. Berapa hari pak puasanya pak? Berapa hari puasa yang wajib buat kita? Berapa hari coy? Salah, sebulan sebenarnya. Ya. Jangan dihitung hari, orang saya nanya bulan kok. Ya mau. Diomongin ya. Puasanya berapa? Sebulan ya. Sebulan itu ya dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Kalau akhirnya 29 ya selesai 29, akhirnya 30 ya selesai 30. Selesai. Bukan yang namanya sebulan itu puasa tanggal 1 sama tanggal 30. Itu bukan sebulan namanya. Puasa kendang, tutup kanan karo kiri, tengahnya belombong. Nah ini mah nggak ada yang kesini, udah nggak ada ya mah. Werwi belakono beli desa ya. Di sini pak kalau ada orang yang rajin traweh tapi nggak mau puasa, biarin aja. Alhamdulillah mau traweh ngerame ke musola. Besok berangkat kerja bontot los urusanmu, ora usah dibahas. Alhamdulillah sudah traweh. Bener, ngapain pusing kita? Yang nggak puasa dia kok yang pusing. Nah, iya. Dan ada lagi yang kebalik, puasa terus tapi nggak mau traweh. Ya dia nggak traweh di musola, traweh di rumah, mungkin imamin istrinya sama anak-anaknya, bagus, lebih bagus. Wah tapi pak kalau semua orang laki-laki traweh di rumah ngimami istrinya, nanti musolanya siapa yang isi? Ya nggak semua lah, pasti ada lah yang istrinya ngomong pak ke musola aja biar dapat 27, saya nanti di rumah kan dapat 27 juga. Ada lagi yang istrinya nggak mau ketinggalan, pokoknya aku terawih musola. Nengget ke musola aku nggak terawih.
karena dekat musola ini wong dagang pecel, dagang cendol, dagang dua ruame tenang. Malah pinggiran musola, pinggiran masjid tadi kuliner. Namanya ibu-ibu, ngerti dewe. Urus omai pengen, uriki pengen, loro ya sakresek akhirnya. Wong traweh, deng ganyang iku menang. Itu blok Karanganyar sana. Daya puasanya nanti sebulan ya. Ya pokoknya sebulan. Yang tahun kemarin belum puasa nggak masalah. Yang sudah puasa nggak usah ngomong-ngomongin yang belum puasa, urus-urusan dia sendiri. Tapi yang belum, siapa tahu ini puasa terakhir ya. Siapa tahu ini kubar puasa terus mati kan. Ya alhamdulillah, wis puasa daripada urung gitu. Nanti tahun ngarep nih, waduh jangankan ini yang terakhir puasa, kan sampai mati nanti puasanya. Ya, ini nanti kalau terawih ya imamnya nggak usah nyari yang bagus banget, yang biasa-biasa saja. Maksudnya apa? Capek gantian. Salah-salah gitu orang masalah. Wong makmumi juga rene sih bener. Kurang masalah. Kan janjinya kalau imamnya bener, makmumi salah, ditulis bener. Makmumnya bener, imamnya salah, ditulis bener. Makmumnya bener, imamnya bener, apalagi imamnya salah. Itu aja dihitung bener karena jamaah. Kan paling penak sholat jadi makmum, nggak usah datang ngapal ayat-ayat pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, imamnya salah tekol subhanallah. Imam makmum nengok tahu tanya imam negor makmum ora enek. Allahu Akbar, makmumnya sih ribut wis mulai kok ribut. Goblok. Yo imam cengoh yo itu. Kok kayaknya anu ya. Ya, aku mau nerangkan yang anu Pak Yani, nerangkan yang Allah Rasulullah, firman Allah. Ya selain aku nggak hafal, ini paling orang mudeng juga. Makanya ini yang saya sampaikan ini ya hadis ya. Cuman saya ini karena saja. Ya clear ya. Jadi orang usah rebutan imam. Gara-gara rebutan imam malah nggak terawih. Yang merasa bagus ya mangkat duluan. Allahu Akbar, monggo Pak. Itu kan enak kan? Udah merasa bagus mangkat keri dewe. Le puju-pujuan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Urung mangkat. Allahu Akbar, imam teko melihat udah ada yang jadi imam balik meneh deh. Wah nggak sah jamaah bedek. Lah ngajimu nengendi. Udahlah, ada imam tinggal Allahu Akbar. Imamnya nanti nggak sepanjang-panjang suratan yang pinter. Lah kan memang makmumnya juga seneng yang pendek-pendek ya. Woi timbat sama yang tersalun habis. Iya kan sekarang ada komunitas itu yang terawihnya 30 juz ada bagus itu, tapi di komunitasnya jangan komunitas ini halah habis terawih timbat al-baqarah sampai masalah. Kalau bisa bagus, tapi di komunitas itu ya gak usah kamu sok-sokan ngimam minum sholat. Bismillahirrahmanirrahim. As-sama'i dzatil buruj. Biar kelihatan pas ya. Halah dul. Saya bukan rusak ya, tapi pompong masih anyar. Supaya musola ini jadi maslahat buat orang banyak. Ane cacilik ribut puang mente mending ribut nang masjid daripada ribut nang gerdu. Malah kebablasan sampai tuwek ora gelem mlebu. Belah kono tapi belah kono. Aku ora nyinggung lho iki Pak Kades ya. Enggak, aku enggak nyinggung.
Udah biarin aja. Kalau ada orang sholat kok, woi, marah nggak khusyuk, Allah, kayak orang bakal khusyuk dul. Biarin aja dia ribut di masjid. Anak-anak penerus Islam itu, kalau dia di sini diusir, imamnya kereng. Kalau ribut nggak usah di sini, kata dia. Woi, orang Islam imamnya kereng ya. Coba imamnya, anak-anak ribut boleh ya, tapi nanti kalau udah sholat ya sayang ya, kan enak kesan. Ribut balik, bapak mundi, reneng. Pantes anak kon ribut begini, bapak mama yang rumah. Berarti anaknya kon dolan nang musola. Men mama bapak iso istirahat. Alhamdulillah. Diusir nang musola itu alhamdulillah. Kalau diusir dia makan nang bekor, ayo, malah bingung malahan. Ya, ini yang jadi, yang rahmat. Kamu kesini nggak? Iya. Pokoknya yang berkah aja lah. Sering-sering kendurenan ini kalau pengen berkah. Ingkungan. Ini peringatan apa-apa, ingkungan. Ya, nyeluk aku keneng, orang keneng. Lah, tapi ingkungnya jangan ada yang syaratnya kukunya nggak diketok. Terus cucu ese iso nyucuk, jangan. Iku ingkung itu, ingkung sajen itu. Biasa aja kayak orang Padang masak itu. Nggak apa-apa. Nggak usah makan di sini bareng-bareng. Berkah nanti. Nggak usah berselisih, imam iso wae los. Adzan api elek orang masalah, sing penting tekone. Lu adzanmu. Teko imam siji tok tunggu renek, enggak percuma mending adzan. Allahu Akbar. Allah wong wis arep mati kok adzan. Karang sing dilokke iso diomongi tanggane jare kene. Wis arep mati ya adzan, mending aku arep mati adzan daripada dhewe urung arep mati ora tau adzan. Biarin aja adzan jelek, biarin aja. Bilal juga nggak bagus ke adzannya. Menurut riwayat Bilal itu nggak bagus adzannya. Tapi sekali waktu Bilal nggak adzan, malaikat tanya, kok Bilal nggak adzan ya? Padahal di Masjidil Haram udah diadzani, lebih bagus dari Bilal. Udah kok, udah zuhur kok, udah sholat. Loh kok di Ares nggak perlu adzan ya? Yang ada bukan Bilal. Mungkin tingkat keikhlasannya mungkin. Cuman ya nek nang masjid Jumatan nek sing elek ya ora usah. Ngisi-ngisi takmir masjid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, clear ya ini ya. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Siap. Ya memang manu emoninya itu. Jangan sampai ngomong ngulon. Sing sakit belah kulon. Woi, nang kono sak meneh ngetan. Jare sing sakit nang kene wis mati. Sak. Waduh, lama-lama dia mencol nang wit gori. Wong wewi perbatasan blok 5 iki ora lanang ora wedok ora tua ora nem cengoh kabeh. Lah saya bunyinya kayak gini kok, tiap saya bunyi suruh ngetan, bunyi lagi suruh ngulon. Apa urusannya? Coba kalau saya ngomong, kalau saya bunyi tilu, malah heran melanggar. Dah clear ya, clear. Ya udah, kalau mau lewat di kayu besar tempat-tempat angker, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah selesai. Jangan sampai kayak orang dulu. Arek lewat melempung, tamong, anak bedul ndak lewat. Rusak amat. Akhirnya jadi gini. Biyen tapi nggak saiki biyen. Maksud wong Sunda ki pung tamong permisi, anak bedul ndak lewat. Sing digendong diomong anak bedul, men ora diganggu setan. Tapi karena keseringan diomong anak bedul, dadi tenan. Kon sekolah menggong ngerdu. Kon nang pasar malah kuru, kon bayar SPP ditelep, lah sering-sering diomong anak bedul. Woi, wong Jawa lebih ekstrim. Bah, permisi, putumu arek lewat. Kan lebih ekstrim itu. Ya, yang manggon di situ siapa? Setan kan? Mana ada malaikat sama Allah di tempat yang angker. Maksudnya diomong bah, permisi putu mar lewat, maksudnya diomong putu ini memang ora digodhog. Malah dadi putu setan temen. Kon ngaji ikroe disumbut nih.
kancane wis entuk 30 jus deh, si jus 30. Aduh, arep mangkat ngaji mlakune alon-alon. Bajune disampirke lelet. Diketak karo bapake, ngaji le. Nek ora ngaji kaya bapakmu ki. Lah kok iso? Malah bapaknya diplototi, lah kok iso, Pak? Bapakmu biyen ngaji ora tau ditukoni ikra. Ora tau dibayari, dadi males ngaji. Kok bisa le? Udah, yang ini clear lah. Sembah Allah, jangan menyekutukan. Beribadah yang mahdoh, yang wajib dikerjakan nggak boleh dikurangi. Yang ghairu mahdoh, semua perbuatan baik yang niatnya ikhlas karena Allah itu menjadi ibadah. Koyone si kerja bangunan masang pandasi, mati pas si masang pandasi, mati sedang ibadah karena dia sedang mencarikan nafkah. Lagi nyayur sana sini sambil ngumbai sambil jemuri, cekluk mati, sedang ibadah karena masih ngurusi anak suami kelihatannya sih jadi kades lagi di Bali desa, tapi bukan kades ini, kades sana. Kades sana lah, lagi di Bali desa, ngantuk, kena serangan apa tah, mati misalnya, mati sedang ngantor di Bali desa. Bisa jadi sama dengan orang yang sedang iktikaf di masjid karena dia sedang ngurusi umat. Makanya aku mau ngomong kalau Pak desa karo kiai ya paling selisih dikit lah. Malah kalau kayak ini nggak selisih, selip-selip kalau aku nggak angkat ceramah deh. Ngomongnya enak sambil senyum, mudah-mudahan senyummu sampai akhir hayat. Karena sekarang cari senyum itu udah susah. Padahal di hadis ada amal yang paling ringan tapi besar manfaatnya, besar fadilahnya, senyum. Gak usah nyari musuh, nyari saudara. Yang wajib kita senyumi orang-orang yang ada di sekitar kita. Suami begitu pulang senyum sama istrinya, siet. Istrinya balasnya apa sih mas kok senyum-senyum? Gue menduakan aku ya. Oh, cah cengoh ini, cah cengoh itu. Iki mikir-mikir gue pulang. Sekolah setahun, nunggak SPP ini 13 bulan. Tahu lah aku yang ngoreksi kok. Maksudnya yang SMP kelas 3-nya belum dibayar Pak, jadi 13 bulan. Kayak gitu marah-marah. Al-Huda udah nggak punya kebijaksanaan. Anakmu lu tamat turun bayar belas. Orang tuh kebijaksanaan maksudnya ada nyari ijazah di fotokopi buat kerja. Nanti wa ijazah ya 14. Sudah tunggangannya 12 ngomong sama saya. Enggak, ijazah ini mau dicukup ini. Cukup orang ini. Norong kesinggung berarti gue. Enggak ngomong guyon gue. Kalau yang tunggangannya 8 juta sudah 4 tahun nggak kebayar berarti bapaknya nggak punya uang. Ngadep aku bayar 4 juta wae. Tapi syarat terus nunggak 5 tahun. Iyalah kalau baru melok kabeh dong. Bangkrut. Darahan. Ini lagi kemarin wali murid ngusul, Pak, sekolah enggak kok bayar. Ya sudah. Kalau bapak nggak mau bayar, anaknya saya keluarin. Lu kok gitu? Ya sekolah yang bayar lu tuh. Lagi guru nih ke online. Sekolah jam itu sampai tekan jam 4 ke sekolahan loh. Emang sekarang bayar siapa? Anak-anakmu dewe kok aku semua ngurusi. Angge-angge. Ora melok gawe melok ngomong. Piye sih? Piye lah. Yes, yuk. Jangan menyekutukan. Meteng yo meteng, mau keluar rumah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Selesai. Jangan gunting neng kene kantil. Malah mana takut setan sama gunting kecil. Gunting pagar werung mesti wedi loh. Sudah ya. Nanti kalau anaknya nangis malam bacakan Fatihah, Anas, Al-Falaq. Bapaknya di dalam sholat tahwirid. Siapa tahu ada setan yang di rumahmu yang ganggu anakmu itu memang ada.
Jangan bapaknya suruh keluar, suruh wudhu. Kuwi ajar-ajarane sapa? Malah mama. Nanti bayani ya. Intinya nanti nih. Malah kedua ibu bapak membuat contoh yang kurang baik. Bapaknya meneng, orang meneng kayak rungok kayak kucing garong kayak suruh kayak. Ya Allah, anakmu masih kecil sudah dibohongi mama, yang pembohong bapaknya. Kucing orang mandek-mandek nangis berubah suara. Hai, kucingnya lungo saiki, anjingnya kayak orang wedi. Wah, anak itu walaupun kecil punya hati, anak itu walaupun kecil punya perasaan, anak itu punya afidah. Afidah itu kalau dibohongi mamanya kerasa, kalau diapusi bapaknya kroso. Makanya nanti jangan salahkan anaknya kalau satu saat nggak niru bapak mamanya, niru melas temen ya. Udah, hal-hal yang seperti itu ditinggal. Yuk, mi'rajnya nanti kita tambahi tahun depan kalau masih panjang umur. Ya, mbak Ani kita di masjid bisa jadi. Tanah kosong pak ya di belakang sini. Woi, direncanakan wae iki. Enak wong e. Oh, nek enak yo lakapne wae. Woi, kita di masjid sih gimana? Sing imamnya yang jadi yang Pak Ustadz yang Pak Kandung. Woi. Ya, nanti jangan sekarang masih. Orang sini Jumatannya kemana? Wah. Pondok Malmari. Iki kono wetan kan bisa akeh wong ya. Bagus juga ya, tapi ya engko lah. Tapi ya iyalah. Apalagi kalau tanahnya di tempat-tempat lain juga ada, setelah ya. Ya kalau misalnya itu mau ditawarin sama jamaah juga nggak apa-apa. Dah, nggak usah dibahas ini. Nanti diijabah sama Allah. Insya Allah di masjid ya, nggak tahun 2025, tahun 2040 tah ya. Namanya cita-cita kan. Iya, cita-cita setinggi langit. Jadi kalau nggak nyampe langit, nyampe bintang-bintang lumayan. Ya, jangan nggak punya cita-cita orang hidup itu. Laki-laki muda ngomong, lah aku mah tak ngene wae, mending mati. Isra. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dekatnya nih, wabil walidaini ihsana. Isra itu perjalanan hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi masing-masing kita juga punya perjalanan hidup. Perjalanan hidup yang paling utama dan yang harus kita laksanakan adalah wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Sebelum baik dengan orang lain, sebelum ramah dengan orang lain, sebelum ngurusi orang lain, urusi dulu bapakmu, ibumu. Anda hidup ingin berkah, ada satu tempat, di rumahlah barokahmu itu. Sayangi ayahmu, sayangi ibumu, hormati ayahmu, hormati ibumu, urusi, ayo bareng yuk, cepat, urusi bapak yuk, urusi. Yang keempat, doakan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, mau takwanya kepada Allah super ini hebat Pak Yani. Jamaahnya nggak pernah liren, sodakonya mengalir terus, puasa Senin Kemis, umroh kok kalau dibuka setiap bulan, batuknya nggak cuman melecet, dekok, dengkule sampai oklek, sarungnya sampai ngeper di bawah sujud. Tapi nggak pernah nilai mamae, nggak pernah nyayangi orang tuanya, apalagi ngurusi. Doakan saja nggak, Allah
masuk surgamu cuman mimpi, masuk surgamu mimpi. Karena tiketnya orang masuk surga itu bawa tanda tangan ibu bapaknya yang namanya ridho walidain. Halo Bu, sing rame sini diceluk ayu-ayu kok budek lho Bu. Ayah enggak, sing ora mangkat sing ayu budek, sing mangkat ora. Khusus untuk kamu ini, penting sekali ini. Ada orang soleh tapi nggak pernah ngurusi bapaknya. Ada orang solehah tapi malah nyakiti orang tuanya. Dianggapnya kanggo mbali bapak ibadahmu. Jangankan gawe langgar segini, gawe masjid 4 kali lipat ini, kalau nggak ditandatangani sama bapak ibumu, nggak bakal mlebu surga. Nggak bakal mlebu surga. Ayo sing kuat, nggak bakal mlebu surga. Lu kok bisa? Ya bisa, karena orang masuk surga itu ridho Allah wa ridho walidain. Mendapat ridho Allah dan ridho kedua ibu bapak, mendapat ridho kedua ibu bapak dan mendapat ridho Allah. Ada orang yang sama orang tuanya luar biasa, bapaknya sudah ditanggung buatkan rumah, kesehatannya sudah tinggal ngambil di rekening, rumahnya bagus, makannya dijamin, 4 sehat, 5 sempurna, 10 mubah, sampai turah-turah maksudnya. Anaknya luar biasa sama bapaknya, semua selesai. Mamanya meriang titik BPJS siap, yang kelas 1 tapi yang bayarnya 500.000 per orang. Wais, pokoknya anak itu luar biasa. Kalau bapaknya ngising, ibunya ngising. Ngising itu berak ya, berak, kencing. Anaknya itu udah nggak jijik, pokoknya megang kotoran kayak megang roti, megang kencing kayak megang oli. Tapi nggak sholat, alah mimpi. Mlebu surgane mimpi. Emperane ora apa meneh mlebu. Ada tanda tangan bapaknya, tanda tangan izin masuk surga. Tapi kata Allah nggak bisa, itu surgaku. Sampai ora taat karo aku, minta taat karo wong tuamu kok arep njaluk surga. Ora iso dul. Bahasa kasarnya gitu ya. Begitu dibalik, taatnya luar biasa. Jumatan jam 10 wis makan. Ibaratnya loh, hebat tenan. Tapi orang tuanya di samping rumahnya nggak pernah diurusi, gagal itu namanya. Ayo mulai malam ini, yang masih punya orang tua yang masih hidup, tekoni, hormati, pijeti, sayangi. Tidak ada yang lebih baik di muka bumi ini selain orang tua kita. Kalau sudah meninggal dunia kayak mamaku, wes arang ngeles-ngeles sikile nang desa ini. Bapakmu kan masih, coba sih bapakmu capek malam sore, Pak sini Pak tak pijeti Pak. Wah, malaikat sak dunya iki nonton kabeh. Sakit dia anak soleh. Anak-anakku yang perempuan ngelus-ngelus mama, capek ya mak. Waduh, luar biasa. Dan itu jarang dilakukan oleh anak-anak milenial. Jadi kalau gue tak omongnya rasa ngomong-ngomong sing lain ya. Ya, kalau pengen hidupnya barokah, urusi bapak ibu. Nanti kalau gajian pertama kerja, kasihkan semua sama ibu rumah. Ini gajian pertamaku mak. Jangan gajian pertama nulis WA dek, akan ku persembahkan kepadamu ini gajianku yang pertama. Matamu, matamu. Apa urusannya kalau cewek ngomong pora? Sok-sokan. Kasihkan ibuku, paling nangis ibuku karo ndonga, ya Allah mudah-mudahan anakku barokah. Anak-anakku yang dulu nggak kayak gini, ini anak 1 sekolah Al-Huda kok bisa kayak gini misalnya. Ya Allah ya Rabbi, mama nangis. Jadi bapaknya ngapa mak? Diwehi duit anakmu, diwehi duit anakmu kayak kerja piro mak? Kayak 1.800.000. Ya wis, delok nih wae ngesuk. Bapaknya kan cah pinter. Tenan toh. Dino Senin njaluk 50. Selasa njaluk meneh 50 dan ongkos. Akhirnya 30 ping 50.
Isik entek 15 ngewehi mamae 300, tapi alhamdulillah njaluk tapi ngewehi. Ada anak yang njaluk terus ora tahu. Iya, ada. Kayak Pak Kades ini masih orang tuanya ya, dua-duanya masih ya. Apalagi Kades ini kalau nggak pernah ngasih bapak ibunya, waduh masalah pokoknya lah. Masalah Pak ya, masalah pokoknya. Ya Kades ya Ustaz, apalagi kan depak kok nggak pernah ngasih mertuanya, nggak pernah ngasih bapak ibunya, tuh masalah. Kalau ngobrol-ngobrol ada, waduh Pak, alhamdulillah Pak, kamu mah punya mantu kan depak, duitnya banyak. Lah terus malah dia ngomong urung tahu ngicipi. Aduh wis kacau angel misalnya. Gimana mas, hati-hati man gimana. Sekarang Pak Haji memang isa akeh duitnya, ojo diwehi duit tukone martabak apa tukone apa iseng-iseng ngono kan. Masa kowe karo bojomu rono ora nggawa apa-apa, balik kobis dicantelke, asin dicantelke. Alah isin temen. Angel. Iku to kudune isin kowe cah. Kalau mau tempat orang tuanya, tempat mertuanya mbok yang bawa apa tak. Jangan pulangnya klopo rung di selumbak wis digawa. Delene jok. Jantung pisang ngerti sayur mamamu malah diegrek dhisik. Alah malah kabare wong wae cerek blok 5 iki sayur mateng barang gelem bungkus mantu. Kae kaya isin kae dolane kae. Kaya isin. Enggak main aku. Pak, ini sungguh ya, saya ngomong beneran ya. Orang tua itu ngurusi anak 5, anak 6 selesai semua. Pak Haji Marlan itu perjuangannya luar biasa. Iya, selesai semua di sekolah nih, disunati, dinikahke, malah kadang-kadang dipakai modal. Iku nek kurang isi utang, orang dibayar pisan. Iki orang yang iki si mangkat iki yang nggak kayak gitu enggak. Kalau ini bagus semua ini. Yang kayak gitu nggak berangkat, orangnya nggak berangkat, takut kesinggung nanti. Ya, paham ya? Selesai semua. Masa iya sih anak 6, anak 5 ngurusi orang tua 2 aja nggak bisa. Belok kiri ini kok kayak isin. Belok kiri ini. Coba kalau misalnya sokongan 200 cah 6 kan 1.200.000 misalnya. Dinterke karo sing tukang nari. Sing tukang nari orang bayar ora apa-apa. Tapi aja nguntit. Terus orang ngesong nguntit meneh. Tekong ini mama emak, ini uang dari kakak, dari adik ini mak. Waduh mama dodone kaya rontok. Dulu nggak pernah, semenjak habis Isra Mi'raj ini bareng ngrungokke ceramah ini terus ngisuk berubah. Loh ini kalau nggak berubah percuma loh ini. Orang tua kan semakin tua semakin lemah, semakin nggak punya apa-apa. Lah orang tanahnya udah dibagi, wit kelopone wis katut kebagi, wit pisangnya wis entek, kok anaknya orang duwe? Ora tegel aku sing ngomong, kok anaknya orang duwe? Iyalah, ini terjadi, yang saya omongkan ini terjadi. Mudah-mudahan tidak dengan kita. Coba suaminya musyawarah sama adiknya, yuk dek, kita kumpulkan uang sebulan 200 yuk, yang 100 buat bapak ibu sana, yang 100 buat bapak ibu sana. Sebulan 100 itu udah hebat, daripada kayak gue orang tahu belas, orang tahu. Syukur-syukur ya kalau yang model-model Depak, Kades ini ya 500 lah gitu. Saya kalau dapat uang dari yayasan, kan saya penyeru ya, harus jadi pelaku ya, iya kan? Tak cukup di 1 juta, dek, amplop dek, makano. Kalau yang di tempat mertua sana, saya yang ngasih, mak, gue belanja, biar mantunya terhormat di mata mertua. Alah berarti pamrih men, sing penting wei, daripada orang pamrih tapi orang. Kalau yang sama bapakku yang tak suruh ngasih istriku, dek, ini
paling karo bojoku titip nih anaknya, Om, pakai anu Pak Om, dia nggak mau dia. Biar udah tahu, mertua saya udah tahu kalau saya ini pendamping suami yang setia katanya. Iya. Ini yang saya tekankan, pokoknya kowe nek wis itu duit urusi pakmu, urusi mamamu. Ada orang tua sudah tua, malah mangani malah kaya wedhus. Senen, kangkung, Selasa, bayam, rebung. Kayak rungokke bojomu, Malah mantunya yang perempuan ngomong-ngomong sama tetangganya, bapakku mah senengnya godong-godongan. Kalau daging apa ikan laut jeleh terus meludah terus, itu yang jeleh bukan cangkeme bapakmu mamamu, ya sing jeleh cangkeme mantune. Nah orang kalau nggak pernah makan ya jeleh. Orang makan daging yang ngenteni daging korban. Coba kalau tiap minggu dibelikan, ditelepon, Pak mau makan apa sih? Lele, soto, cuman semangkok aja berapa sih? Atau pas sempet bapak ibunya, yuk Pak kita makan yuk di Halim, kita makan yuk di Jatimulyo. Siapa tahu bapak ibu kita belum pernah makan di restoran, kan kasihan kan? Kayak gitu anak motor siji, bojone siji, anaknya siji, lah kok bapaknya belum pernah makan di restoran. Alfamart aja malah takon lagi gedung opo, kan kelas kan? Coba siapa sih nggak nangis, coba kene bayangin lagi, coba bayangin saja. Mamaku, bapakmu kok makan di restoran nggak pernah apa ya, ngurusi anak 6 orang loh. Kalau buat makan di restoran anaknya mati kabeh. Wong itu juga ming dagang apa sih, bapakku itu dagang jengkol, dagang pisang, hebat. Tapi anak 9, woi, dadinya hampir kayak gini kabeh, mirip-mirip lah, adikku. Aku ya urung duwe anak sih kayak aku. Isi hebatan bapakku, masih hebatan bapakmu. Masa iya sih sekarang rumah anaknya sudah boto semua, lampunya sudah listrik semua, mosok bapaknya masih rumah tahun 74. Ayo kesinggung lah gue, kesinggung los. Dapure sumpek, wis isih nimbok. Delok kene iki sik, delok iki. Jadi orang maksud gue. Delok kene. Kowe menyesal. Cuman beli sanyo 300.000 paralon paling berapa sih? Pasang listrik. Jadi bapaknya wudhu di situ, mandi di situ, iki mah enggak. Anaknya rumahnya gedung semua, bapak sumure sing nang jopo, dapure sing dapur sing biyen. Coba kamu mikir, coba kita lah, nggak usah kamu lah, kita. Ayo bahkan depan kita. Coba saja. Malah mantune sing lanang ngomong, bapak gua itu kalau berak di ini toilet yang nyiram itu nggak bisa katanya. Oh alah, urung ditukok nih kok ngomong nggak bisa. Ya dikasih tahu caranya nyiram seember. Kalau nyiramnya setengah gayung disiram metu meneh. Ya namanya orang tua. Weh, ini aku ngomong beneran ini loh. Berubah ya. Ya. Ini kata-kata yang sangat menyakitkan nih. Dengerin. Tak baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang anak ngomong gini. Tak bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang anak ngomong gini. Boro-boro bantu wong tua untuk makan sendiri aja. Terus gitu Pak. Boro-boro untuk bantu bapak ibu makan sendiri saja susah. Jangan itu diomongkan, karena itu doamu bisa seumur hidup. Nah, sing wis cabut, sing wis pernah ngomong kayak gitu cabut. Kalau yang usaha apa-apa susah, dagang apa aja bangkrut, kerja apa saja enggak ini, semakin lama semakin susah. Boan ini ya, aku ngomong boan ini ya, dalilnya bukan Quran, dalilnya bukan hadis, dalilnya boan. Apakah boan bisa untuk dalil? Bisa lah, karena boannya saya ini berdasarkan hadis juga. Ada orang hidupnya susah, sugih tapi nggak tenang, melarat gelisah terus, pinter tapi ilmunya ora kanggo gawe. Alah wis pokoknya
barangkali mbokan ada dosa kepada orang tua yang belum dimaafkan, atau ada sakit hati yang teriris ibunya yang sampai hari ini masih dikenang dan anaknya belum minta maaf. Makanya lebih baik tiap minggu datang minta maaf, cium tangan, lewat datang minta maaf, cium tangan. Mudah-mudahan suaminya usahanya diberikan kemudahan, hidupnya diberi barokah, anak-anaknya soleh-soleh, solehah. Kalau kita nggak soleh, ya jangan harap dia ini mau niru kita. Ya, makanya anaknya sampean itu yang bapak mamanya masih hidup, bawa ke sana. Hari apa tah suaminya datang, istrinya datang, istrinya sampai situ, ya bawa, tapi yang bawa ya, bawa yang tadi itu ya, bakso apa, minyak itu. Ya, ada solusi lah, ada solusi. Iya. Lu saiki sing ngantri melok ngadol lho. Ya nggak apa-apa, kreatif. Jadi setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Yang sulit yang ngantri, yang mudah yang duit. Daripada jenggeleng rong jam, mending tuku rolikur. Tuku dari orang yang habis, ya sudah selesai. Yang ngantri sulit-sulit tapi untuk 6.000 kan lumayan. Nah kali 10 60. Daripada menghibah uang, mending ngantri kan yang sorry amben dino. Kan ketoro ibu jenis wanto amben dino ngantri. Kang, bojoku pengen ngantri sepisan. Aku nang mobil suwi tenan aku modek dan aku miskin. Ya aku ora ngrasani melarat, Mas. Aku semenjak melok sampean urung tau ngrasake dari. Ya wis ngantri. Cuman sekali lagi sekarang tonggone padha nawani, Pak, minyak 2 likur. Ya, piro kene 5 apa 6 kene. Terus tak tukani tak weke. Ya yuk tak weke. Pondok 5 kilo sedino. Ya sudah nggak apa-apa. Yuk terus kasih mau kayak minyak ya, bawa minyak ya. Udah suaminya melo, anak-anaknya suruh akrab sama mbahnya. Kalau sudah sampai tempat mbahnya nggak usah megang HP, nyakitin. Mbahmu nggak iso. Jangan sampai mbahmu nanya lah iku apa? Android mbah katrok. Mbah katrok tapi iso gawe bapakmu. Kue metu ki hasil kerjasamanya bapakmu sama ibumu, lah bapakmu itu lho anakku. Nah aku katrok ora enek kue. Mbah kok katrok, ora enek mbah katrok. Bu, diajak ya anaknya tembahmannya biar ngeliat bahwa nanti kalau sampean tua anak-anakmu juga tetap ke rumahmu. Aduh anak itu teko, mantune teko, putune teko, aduh mahal itu. Mbak sakit mumet we langsung mari. Putune papat, cilik kabeh. Ana sing bal-balan nang buang menangi gelas. Sing ngesing nang meja. Ana sing bajuk tenan, sayure ditumpahke. Jare mbae kok kaya aku mbiyen. Panasnya mari. Karena kangen sama anaknya. Ini Pak Kades awas ya. Di mana orang tuanya tinggalnya? Baik kanan, awas ya, jangan sampai setahun sekali ya. Ya video call itu nggak sama dengan melihat kamu langsung. Apalagi insya Allah bapakmu sekarang udah bangga punya anak kamu. Insya Allah kan punya anak laki-laki hebat, senyum, jadi kades. Tapi ya itunya tadi. Itunya. Ya. Jangan sampai ngomong kayak tadi, percuma. Belum ngece. Dah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, disambung lagi hablu minallah wa hablu minan nas. Selamat, bahagia, kawannya banyak, murah senyum, gak ada musuh. Karena perjalanan Isra kita ini kalau banyak musuh pasti banyak dosa. Untuk apa sih bermusuh-musuhan? Orang sama-sama orang sini kok. Oh itu mati ini itu, ya sudah. Yang kemayu nggak apa-apa, biarin saja dia. Nanti sudah sampai saatnya berhenti itu menel itu. Kalau udah 50 ke atas nggak bisa menel nggak bisa menel enggak. Tembel lah kene peot kene, tembel kene kok kene. Alah,
ini rapi kayaknya masih ininya kerut. Alah, tetek. Sudah ya, yang akrab sama sedulur-dulur semua ya. Ini ya, udah perbedaan paham, yang pecinya hijau karo putih, apa abang karo, alah nggak masalah. Islam itu bukan peci itu bukan Islam. Nang Mekah itu rene mau nganggo peci dul, nggak usah kemelelet gini-gini. Kalau udah pakai baju koko, pakai sarung, udah kayak soleh-soleh kok. Nggak usah ngotak. Kamu nang Bali KPU itu udah nganggo sarung kabeh. Ora usah blagak weh. Ya nganggo sarung nganggo wae. Jangan ada orang sholat pakai celana ngomong kurang afdol. Piye lah sholat kok kurang afdol. Sing kurang afdol iku kuwe. Ya cuman jangan nemen-nemen amat ya. Nanti punya bapak satu aja sholat Jumat ngarep dhewe kaosnya gambar partai. Ya anak orang tuh tek ya iku anake. Wis sholat Allahu Akbar malah simburi toplos motone. Ya almarhum bisa nih kan sing nganggo partai. Ya bapak itu kan baju tuh kan sarung mumpung isi iso nganggo. Udah jangan sampai baju-baju yang jelek-jelek itu dipakai Jumatan. Anaknya gue sing ora diutek, mantune. Bajunya sing rapi. Aku berceramah kayak gini malah bapakku Jumatan nganggo baju. Tekan rumah pak lo berceramah lah eman bim. Jadi tapi saya itu tak habisin, udah selesai. Orang tua itu kayaknya kebayang zaman biyen. Sekarang lo tiap bulan jeruk baju kaos limo tak tukok nih. Kaos biar wis gue sumpel galengan, sumpel banyu dicukupnya dikumbah nih. Orang tua itu kadang-kadang memang keingetan dulu, susah dulu. Sekarang duit sumput kewe, buat mangan roti tah, mangan susu apa. Tapi anaknya somong, pet kelopone wis dipakai nih nang sampean loh. Jadi kadang-kadang kelopone diundui, tanah di HI orang kelingan karo sing ngewehi. Ngawur kayak kamu. Ya ini pasti ada sing kesinggung ini karena ya tapi ora diomong masalah. Terakhir Bapak Ibu hadirin wal hadirat, umur kita memang nggak panjang, tapi kita dikasih kemudahan oleh Allah dan dikasih kesempatan untuk banyak beramal. Coba sholat wae sak waktu sama dengan 27. Coba hitungin nek umurnya 50. Seolah-olah udah hidup berapa tahun nih kena sholat jamaah terus. Dah dikasih kemurahan sedekah 1000, tumbuh tukul 7000, setiap tukulan 700. Umur kita pendek tapi kalau seumur hidup kita sedekah 50 juta saja udah banyak banget, banyak. Kok tahu ngomong sedekah 50 juta kok kayaknya nggak ngerespon, pelit kabeh. Karena belum tahu sedekah itu apa. Sedekah itu sesuatu yang kita berikan. Apa itu ya uang, ya senyum, ya apa. Kepada siapa? Kepada istri kita itu sedekah. Sedekah itu. Nanti istrinya gue masak, dibagi anaknya sedekah juga. Malah kepada istri itu sedekah ditambah lagi sedekah wajib. Memberi nafkah istri itu hukumnya wajib. Berbuat baik kepada istri itu hukumnya wajib. Kalau berbuat baik sama orang lain cuma sunnah. Lah ini saya kebalik kok. Sing lanang terus sing wedok mangut kowe. Menek ketemu tanggane ramah banget Mbak Kondi. Pokoknya kowe ora, aku ya ora kok ngawur. Ora. Istrinya itu berbuat baik sama suaminya. Kalau dilihat menyenangkan, kalau mau tidur bersih-bersih, jangan mau tidur alah androke wis membompol, dasi memboli, ditangkang oli masalah itu. Nggak bisa berbuat baik sama suaminya. Kau berbuat baik suami istri, kapan-kapan kalau aku diundang dalam rangka walimatul urus. Kalau saya kita terangkin kok pas walimatul urus entek bahane. Gitu. Ya. Ayo kita berbuat baik terutama kepada keluarga. Kita susah payah orang laki ini
nyari duit geleng nang wedok nggak apa-apa, itu sedekah. 2 juta 3 juta sebulan, kadang 4 juta, kalikan 1 tahun, udah banyak sedekah kita. Kata istrinya, lah nek dijaluk meneh ya sedekah batal. Bener. Nah nek tuku rokok, yo bagi orang yang rokok ya nggak apa-apa, namanya memang perokok. Jangan ngomong kamu jangan ngerokok sih mas, haram rokok itu. Daripada aku nggak merokok, aku mending pegatan baik gue. Kan bahaya malahan, ancaman nih kan. Yuk, yang suami-suami semangat cari nafkah, sedekah kepada anak istri, ya. Jangan masih muda-muda wis males. Ora kerja ora apa metu mancing. Wah. Mancing nembok blas ora enak iwake. Enak wader siji wae picek. Wah, parah. Tak takon itu, eneng iwake apa? Alah, menghindari ocehan istri. Jadi nah, berarti istrinya yang kayak Belanda campur Jepang. Ya. Namanya suami pas gawe kerjaan nang omah yo men to. Kon ngenakke awak. Ngopi, mangan, tanda disuruh berhenti nih, nggak kesenggol kok tiba. Ya wis pas 11 kurang seperempat, nanti pulang sampai rumah jam 11. Buan ada kerjaan lain kan, saya masih ada nggak hafalan maksudnya. Aku saya ada tugas hafalan, besok pagi saya mau ngajar santri. Ngajar itu kalau kita nggak punya modal, koyok kiai goblok. Ceramah ini semua orang bisa. Cuman yang gak duwe modal ilmu alam wis tau ngawur. Nah sing duwe modal kayak Pak Kades mah. Sip. Ngomongin juga luar biasa. Ya, itu yang paling terakhir ya. Sama berbuat baik sama sesamanya, jangan nyakiti. Semuanya sama, pahamnya sama. Ya. Pokoknya nggak usah beda-bedakan peci, ora sarung, ora jubah, ala podo wae. Podo wae. Sing penting atine karo amale. Aja ming atine tok. Sing penting atine. Alah telek. Ati tok ora tau amal. Le kowe bar wiritan kok ora astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Allah Maha Tahu. Weh, sok-sokan. Padahal dites coba isora. Aku ora apal. Lah. Tinggal ngomong ora apal itu ngomong Allah Maha Tahu. Ya kan biyen Allah Maha Tahu. Sing gak tahu itu kan kamu. Ya, ini lagi ya musola ini nanti Kang Bambang sesekali kan sering kesini ya. Dia Pak Kadesnya dipantau musola-musola urusan paham ini supaya WW ini tetap kondusif. Ya bagaimana cara kondusifnya? Ya yang banyak gak usah ngotak, yang sedikit gak usah ngeyet. Lagi mau kelompokin sedikit orang imami arep khotib. Ojo ge, ngawur kowe. Engko kowe bar khotbah jamaah aku bubar. Orang suruh ini suruh itu. Berkelompok nggak apa-apa, komunitas nggak apa-apa, memang beramal soleh itu perlu kawan. Tapi jangan sombong, jangan ngaku ini yang paling benar, kelompokku yang paling masuk surga. Lah surga itu ombok dol, kelompokmu tuh ya ora rame, titik bulan wong. Ngawur. Wis lah, selesai itu mah. Urusan jenggot nggak usah dibesar-besarin. Sing duwe ya dienggo, sing ora duwe ya wis, jenenge ora duwe. Ora usah pamer. Aku sih duwe, tapi ya masanya kadang-kadang tak cukur kan, kadang-kadang tak bingung kan, dia pernah aku kan, iya. Nek bojone ngomong mas, cukur sih koyo eri sih cukur, kan istri itu belahan hati. Ya. Karena dia nggak seneng, uang masjid seneng kabeh, dia nggak seneng, ruwet urusannya. Ini tadi sudah ngomong kayaknya udah tua loh mas, ngocok. Tak omong ngelone aku kok tua, tak kon ngoco deh. Jajal gue tua urung gue ngoco. Oh iya. Ya kita memang sudah sama-sama tua. Makanya harus sama-sama maklum. Kacamata didelek ini marah-marah bojone. Kacamata nang endi? Matamu, ngene dhuwur matamu. Dhuwur mata. Bojone arep lunga takon. Sayure wis tak delek meja, Mas. Begitu mau madang gak enek, gak ngerti sayurnya enek wajan. Ya sudah sih orang cuma ngambil sayur aja kok. Nanti pulang pergi dia pulang tinggal ngomong sayurnya tadi balik lagi. Katanya udah di meja. Balik lagi ke kompor.
Oh iya mas, gotong wetang lali lu gosong lu. Pokoknya dimaklumi ya kalau suami muda kayak gitu, udah lama sama kamu kan, istri muda agak-agak rusak, memang udah lama kita pakai. Ya. Ayo berbaik-baik aja lah. Ya. Sama kawan, sama siapa saja. Yang pintar ini ada Pak Kandepak ini, pintar ini pasti, kalau nggak pintar nggak jadi Kandepak ini. Ya, mesti pintar, mesti pintar. Ya dicari pendapatnya. Sama yang tua-tua nggak usah sok-sokan. Yang tua ya dihormati, yang tua juga manut lah. Nah wis tua, bisa usah ngeyel, manut karo sing nom. Tambah tua ora tambah pinter ora, pasti tambah goblok, wis toh. Wis toh, pastilah wis. Udah biar yang muda saja. Aku itu di pondok sekarang tinggal salah. Nah, wis selesai. Kalau saya yang wis gak zamane, wis kalah kalau canom ini. Udah selesai semua sama dia. Yang paling terakhir sekali, sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana Ramadana ighfir lana dzunubana Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallimu taslima. Untuk kita semua mudah-mudahan mendapat barokah Allah, hidayah Allah, ma'unah Allah, ilmunya manfaat, umurnya barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagimu ya Rabb, Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga engkau curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kami semuanya yang hadir jadi pengikutnya yang taat menjalani ajaran agama Allah, rajin membaca sholawat serta terus-menerus melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga kelak di yaumil akhir di alam mahsyar, ya Allah tolong pertemukan kami dengan Nabi-Mu Muhammad SAW, junjungan kami, pemimpin kami, sayyid kami Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Mudah-mudahan kita semuanya kelak dipanggil oleh beliau, ummati, ummati, umatku, umatku, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh dan diberi syafaah, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah yang Maha Pengampun atas segala dosa manusia, sebesar-besarnya dosa kami ya Allah, masih besarlah ampunanmu. Sebanyak-banyak dosa kami, masih banyaklah ampunanmu. Oleh karena itu malam hari ini memperingati peristiwa Isra Mi'raj bersama orang-orang yang soleh, bersama sahabat, bersama para haji, bersama Pak Kepala Desa, bersama Pak Kandepak, bersama orang-orang kaya, barangkali bersama orang-orang yang tidak kaya. Ada orang-orang yang berilmu, ada orang-orang yang zuhud, mungkin ada ibu-ibu yang nyusui atau yang sedang hamil. Semuanya menengadahkan tangan kepadamu, Rabbul Alamin, Tuhan kami dan Tuhan orang-orang sebelum kami. Ya Rabb, ampuni dosa kami ya Rabb, ampuni khilaf kami, salah kami yang sengaja yang kami lakukan dengan terang-terangan. Semuanya Engkau lebih tahu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ini anak-anaknya semuanya ya Allah. Kemarin mungkin belum soleh, kemarin mungkin belum ibadah. Hari ini seperti yang Kau saksikan sedang berada di lingkungan musola ini ya Allah. Mudah-mudahan musolanya barokah. Malam ini jadi wasilah semuanya dapat hidayah. Nanti hidupnya maslahah. Tadinya tidak baik, sekarang sudah baik dan nanti akan lebih baik.
Ya Rob, ampuni dosa ibu bapak kami ya Rob. Barangkali di dalam perjalanan hidupnya pernah salah, pernah dosa, pernah khilaf, bahkan mungkin pernah menjalankan yang kau larang, atau orang tuaku mungkin meninggalkan apa yang kau perintah, pernah mencuri mungkin, atau pernah meninggalkan sholat mungkin, atau orang tuaku pernah bohong, semuanya demi aku, demi anak-anaknya ini ya Allah. Mungkin bapakku dagang ada salah, mungkin bapakku kerja bangunan ada salah, mungkin tani ada salah, mungkin ibuku juga ada salah ketika beli di warung. Ya Rob, itu kesalahan kami. Orang tua kami berjuang untuk kami. Kalau ada salahnya hari ini, saat ini, di tempat ini, tolong ya Rob, ampuni dosanya. Kami masih ingat betul ibu kami berjuang dari saya lahir sampai dengan kakak-kakak saya, sampai dengan adik-adik saya, mungkin kakak-kakak saya. Ibu kami nggak pernah berhenti. Saya masih ingat betul ibu kami dari dapur ke ruang tengah, ke ruang depan, sambil nyayur, jemurin pakaian, sambil nyuci, sambil ngomong adik kami yang masih kecil. Sekarang ibu kami masih. Ya Rob, tolong ibu kami, sehatkan badannya, barokahkan ya Allah ya Rob. Ada yang ibunya sudah meninggal seperti ibu saya, tolong ya Rob, terima amalnya, terima amal solehnya ya Rob. Ibu kami semuanya yang sudah meninggal, bapak kami yang sudah meninggal, tolong terima amal solehnya ya Rob. Maafkan kesalahannya, ampuni dosa-dosanya ya Rob. Ya Allah ya Tuhan kami, ibu kami gak pernah merasa capek, tapi saya melihat ibu kami letih. Kalau malam tertidur, bantalnya tidak bagus, pakaiannya yang dipakai dari tahun ke tahun cuman itu. Ibu kami mungkin bisa beli, tapi karena habis untuk belikan anak-anaknya. Begitu juga ayah kami, pejuang yang pertama, yang paling utama di muka bumi adalah ayah kami ya. Berangkat pagi pulang sore, bahkan ada yang berangkat lagi pulang pagi. Beliau tidak pernah capek, tidak pernah letih, tapi kelihatan dari badannya beliau juga manusia biasa yang butuh istirahat. Kalau beliau sudah duduk di rumah, saya melihat pakaiannya mungkin 3 tahun yang lalu masih dipakai. Saya tahu itu ya Rob, semuanya saya tahu. Kami belum bisa berbuat apa-apa, sekarang juga belum bisa membahagiakan mereka berdua, tapi kami punya doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai ayah, maafkan anak-anakmu semua ini ya. Wahai ibu, maafkan anak-anakmu semua ini ya. Kasihanilah kami semua, wahai ayah, wahai ibu. Kami belum bisa membalas kebaikan, apalagi untuk menukar jasa-jasamu tidak akan mungkin terbalas. Tapi kami punya doa. Salam wahai ayah, salam wahai ibu, semoga engkau selamat dunia, selamat akhirat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatkan kami ya Allah bersama orang-orang yang ada di sekitar kami ya Allah. Anak, istri, suami, semuanya ya Allah. Saudara-saudaraku, sahabatku, semuanya, jamaahku, pemimpinku semua, tolong selamatkan. Selamat dunia, selamat akhirat. Jauhkan dari api neraka. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Mujibas Sa'ilin, wa ya Ghiyasal Mustaghithin, aghisna ya Rabbi Maulana Al-Karim. Subhanaka Rabbina Rabbil Izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mohon maaf apa yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu banyak hikmah yang telah disampaikan Bapak Kiai. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan kepada kita semua bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Demikianlah acara demi acara Isra Mi'raj 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tibalah saatnya
kita di penghujung acara, marilah bersama-sama kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.